damai sejahtera bagi kita semua umat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Apa kabar? Kiranya semua berada dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat untuk kembali kita merenungkan firman Tuhan. Kita berjumpa di dalam renungan Minggu tanggal 19 Maret tahun 2023 yang menurut kalender gerejawi dinamakan Minggu Pasion yang kelima. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang empunya hidup kami, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami sujud menyembah Engkau, memohon agar Tuhan memberikan kami kekuatan melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk bisa mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami dan memampukan kami menghadapi setiap penderitaan kehidupan, karena kami percaya di dalam kesetiaan, di dalam komitmen mengikuti Yesus tentu ada berkat Tuhan yang menanti. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasainya sehingga kami semua bisa terberkati, semakin mampu menjalani hidup dengan memegang teguh iman kami. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius. Kita akan membaca Matius 26 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikianlah isinya. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita dengan tema Yesus akan diserahkan untuk disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saudara pernah melihat kumpulan lalat. Kumpulan lalat. Di manakah kita sering melihat lalat-lalat berkumpul? Biasanya ya di tempat-tempat yang bau, kotor, atau tempat pembuangan sampah. Apakah yang lalat-lalat itu hasilkan ketika mereka berkumpul? Tentu saja bakteri dan telur-telur yang akan menjadi ulat-ulat menjijikkan. Tetapi bagaimana dengan kumpulan lebah? Saudara pernah lihat kumpulan lebah? Kalau saudara pernah lihat kumpulan lebah, tentu saudara tahu di mana biasanya lebah itu berkumpul. Kalau tidak di taman bunga, ya di hutan-hutan yang dekat dengan alam. Lalu apa yang mereka hasilkan dari kumpulan-kumpulan itu? Yaitu madu. Madu yang rasanya manis dan sangat berguna bagi kesehatan manusia. Sungguh-sungguh berbeda tempat berkumpul dan apa yang dihasilkan oleh kumpulan-kumpulan lebah dibandingkan kumpulan lalat. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar kumpulan atau persekutuan-persekutuan kita sesama pengikut Kristus benar-benar seperti kumpulan lebah yang menghasilkan madu dan berguna? Mari saudara kita berkaca pada firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Nas ini berisi tentang pemberitahuan Yesus yang keempat kepada murid-muridnya tentang hari kematiannya, tentang penyalibannya.
Setelah selesai, Yesus menyampaikan pengajarannya yang ditutup dengan sebuah kisah tentang penghakiman terakhir, yaitu di pasal 25 ayat 31 sampai 46, di mana Tuhan Yesus menekankan bahwa apa yang engkau lakukan kepada yang paling hina, maka itu sama seperti engkau melakukannya kepada Tuhan Allah. Nah, pengajaran penting ini tampaknya Yesus sampaikan sebagai sebuah puncak pengajaran sebelum peristiwa penyaliban. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, 2 hari lagi akan Paskah. Paskah akan dirayakan. Dan anak manusia itu akan diserahkan untuk disalibkan. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus tahu bahwa Ia akan mengalami sengsara hingga mati di kayu salib, tetapi Ia tidak mengelak sama sekali. Ini menunjukkan kesetiaan Yesus pada sebuah komitmen dalam menjalankan misi Tuhan. Yesus tahu dengan pasti bahwa ini jalan penderitaan, tetapi Dia tahu juga bahwa hanya dengan jalan penderitaan inilah manusia dapat diperdamaikan dengan Allah sehingga beroleh selamat. Saudara yang dikasih Tuhan, di sisi lain, ketika Yesus telah memberitahukan kepada murid-murid, di sisi lain ternyata ada kumpulan imam-imam besar, tua-tua bangsa Yahudi yang berkumpul di istana imam besar, tengah berkumpul untuk berunding, berencana menangkap dan membunuh Yesus. Ternyata para imam yang harusnya sibuk mempersiapkan perayaan hari Paskah, ya, karena kata Yesus 2 hari lagi, berarti Paskah sudah dekat. Harusnya imam-imam yang sibuk mempersiapkan Paskah malah berkumpul bersekongkol untuk membunuh. Sungguh bertolak belakang dengan tugas seorang imam, ya. Karena kalau kita baca di kitab Keluaran pasal yang ke-12, Paskah bagi umat Yahudi adalah sebuah perayaan di mana bangsa itu memperingati bagaimana Tuhan menuntun bangsanya keluar dari Mesir. Dan ini dirayakan setiap tahunnya, di mana di dalam perayaan Paskah setiap keluarga itu haruslah mengambil domba jantan yang tidak bercacat, yang berumur 1 tahun, lalu disembelih. Darahnya itu dibubuhkan kepada kedua tiang pintu dan ambang atas rumah-rumah. Itu yang mereka lakukan ketika di Mesir. Lalu dipercikkanlah darah itu sebagai tanda supaya Allah tidak mengambil anak sulung di dalam rumah itu. Lalu daging domba tersebut dimakan di malam hari, dan roti yang mereka makan juga haruslah roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Darah itulah yang kemudian menjadi tanda keselamatan, bahwa bangsa Israel tidak akan berduka dibandingkan bangsa-bangsa lain yang tidak memercikkan darah, di mana anak sulungnya akan mati. Bahkan Raja Firaun sendiri mengalaminya, anaknya mati. Dan perintah Allah bahwa setiap orang harus makan roti tak beragi itu harus dilakukan selama 7 hari lamanya. Bisa kita baca di kitab Keluaran 12 ayat 4-15. Inilah tradisi Paskah yang harus mereka lakukan setiap tahunnya. 7 hari lamanya harus makan roti yang tidak beragi, mempersiapkan diri untuk sebuah perayaan Paskah. Tetapi imam-imam malah sibuk untuk merencanakan pembunuhan Yesus, sehingga mereka lupa akan tugas imam yang sesungguhnya, yaitu mengurus peribadahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu sisi kita bisa mengerti mengapa imam-imam ini sangat ingin membunuh Yesus. Mereka merasa diri mereka benar,
sebagai seorang imam yang bertanggung jawab untuk peribadahan bangsanya, bangsa Yahudi. Mereka merasa Yesus hadir mengganggu tatanan keagamaan. Yesus adalah seorang penyesat. Dan semakin hari semakin banyak orang yang mengikut Yesus, sehingga mereka merasa terancam. Itulah sebabnya mereka berencana untuk membunuh Yesus, untuk menghentikan banyaknya orang yang semakin hari semakin datang untuk mengikut Yesus. Tapi demi merencanakan pembunuhan itu, mereka lupa bahwa membunuh adalah dosa, sebagaimana yang diatur dalam 10 perintah Tuhan, hukum yang ke-5. Dan Kayafas selaku imam besar pun juga ikut berperan di dalam rencana pembunuhan itu. Bayangkan kalau imam besar saja sudah berperan, itu tandanya semua imam-imam tidak ada yang ketinggalan untuk sepakat membunuh Yesus. Konteksnya, peranan seorang imam besar ketika itu bertanggung jawab besar kepada pemerintahan Roma yang menguasai bangsa Yahudi untuk menjaga kestabilan bangsanya. Apabila terjadi kekacauan di tengah bangsa Yahudi, maka imam besarlah yang harus dihukum, menanggung hukumannya. Maka rencana penangkapan itu tidak akan mereka lakukan pada waktu perayaan, supaya tidak timbul keributan. Imam Kayafas yang merasa bertanggung jawab penuh untuk menjaga kestabilan bangsanya, merasa bahwa membunuh Yesus adalah solusi. Tetapi hal itu harus dilakukan sedemikian rupa, serapi mungkin, supaya tidak terjadi kekacauan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa pesan firman Tuhan ini kepada kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui nats ini kita diperhadapkan pada 2 tindakan yang bertolak belakang, yaitu antara Yesus dan para imam. Yesus yang penuh kasih setia memegang komitmennya di dalam melakukan misi keselamatan. Dia rela menderita, dia rela menghadapi sengsara, bahkan mati di kayu salib demi sebuah komitmen. Sedangkan para imam yang harusnya fokus mempersiapkan hari Paskah malah sibuk menyusun rencana jahat karena hatinya dipenuhi kebencian dan ingin membunuh Yesus. Maka di Minggu Pasion yang kelima ini, yang dinamakan Minggu Letare, nyatalah kita kembali diingatkan bahwa salib yang tadinya menyimbolkan hukuman yang paling hina di tengah-tengah konteks orang Yahudi bergeser maknanya, ya, dari yang hina menjadi simbol kasih setia Yesus. Kasih setia Yesus yang rela menderita bahkan mati demi menjalankan misi keselamatan dari Allah bagi manusia. Salib adalah lambang penderitaan, tetapi oleh Yesus menjadi lambang sumber sukacita. Karena kasih setia Tuhan nyata melalui peristiwa penyaliban. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah membenci seseorang, merasa diri kita ini benar, orang lain itu salah. Tetapi adakah hak kita untuk membunuh baik secara fisik maupun secara karakter? Adakah hak kita membunuh orang lain, menghabisi nyawanya, atau membunuh karakter orang lain hanya karena kita benci, merasa diri kita benar? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kebencian menguasai hati kita, sehingga kita lupa apa hal yang terpenting yang harusnya kita kerjakan selama kita masih diberi nafas kehidupan dari Tuhan. Yesaya 61 ayat 6-11 yang menjadi bacaan pertama
mengingatkan kita pada panggilan Allah pada bangsa pilihannya. Panggilan Allah kepada bangsa Israel yaitu menjadi imam Tuhan, menjadi pelayan Allah. Allah membenci perampasan dan kecurangan. Apa yang imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi lakukan adalah suatu bentuk kecurangan. Mereka ingin membunuh Yesus. Sebagai pengikut Kristus, kita hendaknya memiliki kasih terhadap sesama kita. Mengapa? Karena kita sudah terlebih dahulu menikmati dan menerima kasih dari Tuhan yang melayakkan kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Jangan biarkan kebencian membuat engkau jauh dari Tuhan. Jangan biarkan kebencian membuat engkau jauh dari Tuhan. Apalagi sampai menggunakan jabatanmu melakukan hal-hal yang jahat seperti para imam di dalam nats ini, yang berkumpul merencanakan pembunuhan Yesus. Apa yang mereka hasilkan? Yang mereka hasilkan hanyalah rencana jahat. Layaknya kumpulan-kumpulan lalat yang menghasilkan bakteri yang tidak berguna. Jangan sampai kita juga demikian. Jangan sampai persekutuan atau kumpulan-kumpulan kita seperti kumpulan lalat. Kita lupa pada panggilan hidup kita yang sesungguhnya, sehingga kita hanya menghasilkan apa yang tidak berguna. Ingat, sekarang ini banyak sekali pemimpin-pemimpin negara yang hanya memikirkan kesenangannya saja. Hidup bergelimang kemewahan dan sombong. Ya. Padahal pemimpin harusnya menjadi pelayan bagi rakyat. Karena itulah tugas seorang pemimpin yang sesungguhnya, menjadi pelayan. Jabatan itu adalah alat untuk kita melakukan kebaikan, agar hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Jabatan yang ada pada kita, baik di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, apalagi di tengah-tengah gereja, hendaknya menjadi alat untuk kita menjadi berkat. Demikian juga pendidikan kita. Pendidikan kita setinggi apapun, tapi kalau kita tidak berguna bagi sekitar kita, atau cara berpikir kita tidak mencerminkan pendidikan kita yang tinggi, kita tidak bijaksana, malah justru cara berpikir kita seperti anak TK yang cemburu, yang iri melihat orang lain senang, yang senang melihat orang lain dipermalukan, bahkan berusaha untuk merebut apa yang dimiliki orang lain. Layaknya anak kecil ketika menginginkan sesuatu, langsung rebut saja tanpa basa-basi. Kiranya kita tidak demikian. Jabatan, pendidikan, dan apapun yang ada pada kita, hendaknya itu menjadi alat untuk kita hidup menjadi berkat. Mari kita tetap setia pegang komitmen dalam mengikut Tuhan. Kita tetap setia menyebarkan kasih, meskipun orang-orang di sekitar kita banyak yang berhati busuk dan jahat, ya. Itu tidak bisa kita hindari. Dimanapun kita berada, pasti selalu ada orang yang hatinya busuk dan jahat. Selama kita masih hidup, ingat, tugas kita adalah membagikan firman Tuhan. Baik melalui kata-kata, melalui perbuatan, melalui cara kita menggunakan media sosial. Jangan berkompromi dengan dosa. Jangan biarkan diri kita dipenuhi dengan kebencian. Jadilah pribadi yang jujur, yang setia, meski harus berkorban perasaan, berkorban waktu, berkorban tenaga, tapi tetaplah setia. Menjadi Kristen bukanlah soal memperjuangkan agama. Menjadi Kristen bukan soal memperjuangkan agama, melainkan percaya bahwa salib itu adalah lambang pengampunan dari Allah, sehingga melalui salib kita akan beroleh keselamatan. Maka mari pikul salibmu,
Mari kita pikul salib kita masing-masing, apapun tantangan dan apapun penderitaan yang harus kita hadapi. Ingat, tanpa salib tidak ada keselamatan. Maka dengan saliblah kuasa Allah nyata dalam hidup kita. Selamat memikul salib Tuhan dan tetaplah setia memegang komitmen mengikut Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, yang mengajak kami untuk tetap setia memegang komitmen mengikut Engkau, sebagaimana Tuhan Yesus kerjakan. Ajar kami Tuhan untuk tetap mampu pikul salib-Mu, karena kami percaya di balik salib-Mu tentu ada kuasa nyata Allah yang senantiasa memampukan kami, menguatkan kami melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan melalui kehidupan kami. Haleluya. Amin.